Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3C. Di sini saya akan mereview Jurnal Hukum Administrasi Negara pertemuan ketiga yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan juga asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emerendi Aridayandi SHMH. Judulnya tentang analisis hukum administrasi terhadap kebijakan pemerintah mengenai pembebasan biaya sertifikat tanah wakaf yang dibuat oleh Islamiyati dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Tanah merupakan salah satu harta yang bisa diwakafkan karena kemanfaatan tanah sifatnya abadi, bisa digunakan selamanya. Hal ini sesuai dengan asas hukum wakaf yang menjelaskan bahwa kemanfaatan harta wakaf bersifat abadi, dapat digunakan, diperdayakan, dan dikembangkan asalkan tanahnya tidak dihibahkan, dijual belikan, diwariskan, ditukarkan, atau berpindah tangan. Aturan hukum wakaf tanah pada awalnya berasal dari peranata keagamaan, yakni ajaran hukum Islam yang hidup di tengah aktivitas kegiatan masyarakat. Penegakan hukum wakaf berasal dari perilaku masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan yang mapan di tengah-tengah budaya masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam mengatur warganya ketika melaksanakan ajaran agamanya, khususnya wakaf. Kebijakan tersebut merupakan aturan hukum tentang sertifikasi tanah wakaf, yakni Instruksi Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1989 tentang pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Persertifikatan Tanah Wakaf, Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 90 dan Nomor 24 Tahun 90 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN Nomor 422 dan Nomor 3 garing SKB garing 2004 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, PP Nomor 13 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis pemerintahan atas jenis penerimaan negara bukan pajak PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat tanah wakaf adalah proses penerbitan sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh BPN setelah ada pengajuan mendaftarkan tanah wakaf dan nazir. Akibat hukum dari pendaftaran tanah adalah diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut dengan sertifikat. Sertifikat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 nomor 20 PP nomor 24 tahun 1997 adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah, dan hak tanggungannya masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Adapun tujuan dari pensertifikatan tanah sendiri lebih spesifik, yaitu untuk memperoleh pembuktian yang kuat atau otentik banda wakaf. Setelah sertifikat tanah tertib, maka kepemilikan tanah wakaf beralih dari milik wakif menjadi milik umat. Dan yang bertanggung jawab tentang penggunaan harta wakaf adalah najir. Dasar utama pendaftaran tanah termasuk tanah wakaf adalah Undang-Undang Pokok Agraria atau Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19, yaitu yang pertama, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Nomor 2, pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi yang pertama, pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. Yang kedua, pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Yang ketiga, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang baru berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Ketiga, pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomis, serta kemungkinan penyelenggaranya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Yang keempat, dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Tujuan pendaftaran tanah yang pertama untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah, susun,
dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Yang ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Kebijakan pemerintah mengenai pembebasan biaya sertifikat tanah wakaf. Kebijakan pemerintah mengenai pembebasan biaya sertifikat tanah wakaf tentunya berdasarkan pada beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah untuk memudahkan kepastian hukum pada harta wakaf, sehingga harta wakaf bisa diamankan dan bisa diantisipasi adanya sengketa wakaf di kemudian hari. Kebijakan pemerintah ini merupakan realisasi dari pasal 22 PP nomor 13 tahun 2010 yang menjelaskan bahwa tarif pelayanan pendaftaran tanah wakaf ditetapkan sebagai Rp0. Dan untuk tarif pelayanan pendaftaran tanah dari pelayanan pemeliharaan dan pendaftaran tanah berupa pelayanan pendaftaran penggantian nazir ditetapkan sebesar Rp0. Pasal ini menjelaskan bahwa pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam hal biaya sertifikat wakaf sebagai bukti telah terjadinya perbuatan wakaf. Dampak hukumnya adalah munculnya legalitas tanah wakaf. Kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk memperdayakan tanah wakaf supaya peruntukannya dapat dirasakan masyarakat dalam berbagai bidang, misalnya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, dan sosial keagamaan. Hal ini sebagai legal polisi untuk memberlakukan hukum upaya dapat membantu pemerintah dalam pencapaian tujuan nasional seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat, yakni yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua memojokkan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengurusan sertifikat tanah wakaf yang bebas biaya merupakan kebijakan pemerintah untuk percepatan legalitas tanah wakaf, sehingga dapat melindungi dan mengemban aset wakaf, dan ini menjadi landasan upaya berikutnya dalam mengoptimalkan manfaat benda wakaf. Melihat realitas hukum wakaf seperti di atas, menjadikan pemerintah mengeluarkan regulasi berupa kebijakan pemerintah tentang pendaftaran harta wakaf untuk menertibkan sertifikat tanah wakaf. Pemerintah telah menetapkan regulasi tentang sertifikat tanah wakaf. Yakni yang pertama peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Yang kedua, instruksi Menteri Agama nomor 15 tahun 1989. Yang ketiga, instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN nomor 4 tahun 90 sampai nomor 24 tahun 90. Yang keempat, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala BPN nomor 422 dan nomor 3 garing SKB garing tahun 2014 tentang sertifikat tanah wakaf. Fungsi administrasi negara kaitannya dengan pembebasan biaya sertifikat tanah wakaf. Ini ada 3. Yang pertama, fungsi normatif hukum. Yang ketiga, fungsi instrumental hukum. Yang ketiga, fungsi perlindungan hukum. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.